Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alia dari SMK Karya Guna Bakti 2 Kota Bekasi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek peer teaching mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kompetensi dasar 3.20 mengenai laporan keuangan. Mari silakan menyaksikan. Semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu gimana kondisinya? Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, untuk pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar ya, Pak. Untuk Barit tolong kita dipimpin doanya ya. Siap, Bu, siap. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita berdoa. Untuk kawan-kawan semua berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Oke. Terima kasih, Barit. Kemudian untuk kehadiran hari ini, apakah semuanya hadir atau ada yang sakit? Yang satu sakit, Bu. Hadir. Lagi izin. Hadir, Bu. Oh, sakit ya, tapi hadir tapi ya. Yang sakit hadir tapi ya. Oke, Ya, ada keterangannya jangan sakit, lupa Bu. minum obat ya kalau sakit. Kebetulan juga cuacanya sedang kurang baik, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Kalian tetap semangat ya berangkat sekolahnya. Ya, Bu, begitulah kehidupan. Iya. Iya, Ibu. Mudah-mudahan semuanya juga semangat. Jangan lupa ya. Nikmatin sekolahnya. Mudah-mudahan nanti kalian juga bisa menggapai cita-cita kalian. Oke, kemarin kita sudah belajar. Hari ini kita akan belajar laporan keuangan, tapi sebelum masuk ke materi laporan keuangan, Ibu akan bertanya tentang materi sebelumnya. Kita sebelumnya belajar tentang apa? Apakah ada yang tahu? Anak-anak, halo? Ya, Bu. Apakah Ya, Bu. sebelumnya kita belajar apa? Sebelum belajar sekarang. Sekarang kita akan masuk ke materi laporan keuangan. Tapi sebelum masuk ke materi laporan keuangan, Ibu akan bertanya tentang Nah, iya. Coba Aprida. Ya, pengembangan usaha. Aprida coba tolong jelaskan manfaatnya apa sih dengan kita melakukan pengembangan usaha? Suaranya tidak ada, Rida. Tidak ada ya? Atau bisa diskusikan dengan temannya yang lain? Boleh saya yang jawab, Bu? Boleh, terima kasih Fitri. Ya, manfaatnya pada saat kita belajar tentang pengembangan usaha, yaitu mampu meningkatkan usaha, kemudian kita juga mampu meningkatkan bisnis dengan baik, dan mampu meningkatkan omset. Itu mungkin Bagus salah satu sekali. dengan kita Terima kasih atas jawabannya, bagus ya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, coba Herlina bisa menyebutkan contoh kegiatan dalam pengembangan usaha apa saja? Iya, Bu, boleh. Ada perluasan skala usaha, terus ada perluasan cakupan usaha, perluasan dengan kerjasama, sama penggabungan dan ekspansi baru, Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi itu ya, dengan kita melakukan pengembangan usaha, kita bisa meningkatkan skala bisnis, kemudian kita juga meningkatkan omset kita. Tentunya dengan berkembangnya usaha yang kita jalankan, kita bisa meningkatkan usaha kita, kemudian omsetnya juga meningkat. Itu materi-materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian selanjutnya Ibu akan menayangkan sampah-sampah yang berserakan. Mungkin kalian suka makan permen yang suka
sisipkan ke dalam bangku-bangku tempat duduk kalian. Coba dibersihkan dulu ya. Kalau kita belajar di lingkungan yang bersih, kita juga akan nyaman. Silahkan, coba ya. Ya sudah, Bu. Oke, terima kasih. Tolong Aprida, minta bantuan ya Ibu untuk share screen. Mungkin ada yang bisa bantu ini, kenapa laptopnya? Anci bisa bantu, Anci, mohon bantuannya. Atau mungkin teman yang lain. Siap-siap, Bu. Ntar. Ibu, punten sambil saya pastikan, Ibu bisa yang lain dulu, Bu. Oke, sambil menunggu slide, kita coba ini ya. Anak-anak, kalian pernah mendengar istilah laporan keuangan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, biasanya kalian melihat atau mendengar istilah itu di mana ya? Dari internet, Bu. Oke, dari internet. Selain itu dari mana? Dari Ibu. Mama. Oke, mamanya biasanya belanja ya, belanja bulanan ya. Betul sekali. Oke. Kemudian apakah sebelumnya kalian pernah membuat laporan keuangan? Mungkin di kelas 11, kalian ini kan sudah masuk kelas 12. Dulu kelas 11 pernah bikin laporan keuangan? Pernah, Bu, pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bagus. Oke. Ya. Jadi laporan keuangan itu intinya apa? Apakah pernah isinya apa di dalam laporan keuangan itu? Laporan keuangan itu dokumen yang memaparkan laporan keuangan. Ada apa ya isinya ya? Neraca gitu ya, Bu. Laporan laba rugi, laporan Ada laporan laba rugi, Bu. modal. Yang kayak gitu lupa Ya. ingat, Bu. Kalau di biasanya kalau di catatan belanja ibu bapak kalian mungkin yang suka belanja ke supermarket atau minimarket ya, itu mah tidak ada laba ruginya. Biasanya di situ hanya tertera jumlah belanjaan ya sama PPN, itu ya bedanya. Kalau laporan keuangan laba rugi itu biasanya sudah mencangkup perusahaan gitu ya. Rida, apakah sudah bisa atau Anci sudah bisa untuk slide-nya? Oh, saya juga mengalami kendala, Bu. Oke, sambil menunggu slide, kita coba ini ya. Anak-anak, kalian pernah mendengar istilah laporan keuangan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, biasanya kalian melihat atau mendengar istilah itu di mana ya? Dari internet, Bu. Oke, dari internet. Selain itu dari mana? Dari Ibu. Mama. Oke, mamanya biasanya belanja ya, belanja bulanan ya. Betul sekali. Oke. Kemudian apakah sebelumnya kalian pernah membuat laporan keuangan? Mungkin di kelas 11, kalian ini kan sudah masuk kelas 12. Dulu kelas 11 pernah bikin laporan keuangan? Pernah, Bu, pernah. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Bagus. Oke. Ya. Jadi laporan keuangan itu intinya apa? Apakah pernah isinya apa di dalam laporan keuangan itu?
laporan keuangan itu dokumen yang memaparkan laporan keuangan. Ada apa ya isinya ya? Neraca gitu ya, Bu. Laporan laba rugi, laporan Ada laporan laba rugi, Bu. modal. Yang kayak gitu lupa-lupa Ya. ingat, Bu. Kalau di biasanya kalau di catatan belanja ibu bapak kalian mungkin yang suka belanja ke supermarket atau minimarket ya, itu mah tidak ada laba ruginya. Biasanya di situ hanya tertera jumlah belanjaan ya sama PPN itu ya bedanya. Kalau laporan keuangan laba rugi itu biasanya sudah mencangkup perusahaan gitu ya. Rida, apakah sudah bisa atau Anci sudah bisa untuk slide-nya? Bu, saya juga mengalami kendala, Bu. Rida juga belum bisa ya? Ibu, ya laptop saya lagi error ini. Sudah ada. Sudah kelihatan? Anak-anak semuanya? Sudah, Ibu. Mohon maaf ya atas kendalanya. Nah, sudah ada. Oke, silahkan kalian boleh sebentar ya. Boleh. Shalom. Anci? Boleh di slide tuh Anci? Ya. Halo? Apakah kedengaran suara saya Bapak Ibu semuanya? Kedengaran, Ibu. Kedengaran? Kok di tempat saya belum slideshow ya? Anci sudah slideshow belum ya? Belum slide. Tidak, suaranya. Sudah terlihat tapi belum pindah ya. Iya, tolong di slideshow Anci. Lagi proses kayaknya, Bu. Mungkin jaringan, Bu. Kalau tidak, aku coba tuh. Iya. Aduh. Oke. Panci, halo Panci. Mayuna sama Mayuna ya. Saya mengalami kendala, Bu. Kendala di jaringan. Ya, sama Mayuna aja, Anci. Ya, Bu. Kok keluar ya? Terima kasih. Sudah Mayuna. ada. Tolong di slideshow. Iya, terima kasih anak-anak. Mohon maaf atas kendalanya ya. Kita lanjut lagi ya. Tolong slideshow Mayuna. Belum di slideshow ya? Sudah, Bu. Belum pindah? Sudah, Bu, itu. Sudah. Iya, next. Di tempat saya belum pindah. Oke, silakan kalian simak dulu di video berikut. Cuman nanti akan dipercepat ya videonya karena terkendala dengan waktu. Nanti video lebih lengkapnya Ibu akan share di WhatsApp ya, WhatsApp grup. Jadi di sini kalian mungkin menyimak beberapa menit saja, kemudian nanti akan saya jelaskan. Iya, Bu.
Oke, terima kasih. Nanti lanjutnya kalian boleh amati video tersebut melalui grup WhatsApp ya untuk lebih lengkapnya. Sekarang selanjutnya kalian Mayuna tolong di slide lanjutnya. Iya, halo. Ibu kok belum kelihatan ya di tempat saya? Oke, laporan keuangan. Sudah kelihatan teman-teman, anak-anak? Yang pengertian laporan keuangan, Ibu. Iya, Yang itu betul, bukan. laporan pengertian laporan keuangan. Kalian tadi kan sudah melihat video, kemudian kalian juga sudah pernah melihat di lingkungan tempat tinggal kalian, mungkin dari ibu kalian, dari bapak kalian, melihat contoh laporan keuangan. Atau mungkin ada yang pernah ke bank, kemudian buku rekeningnya kalian pernah print, itu pun termasuk contoh dari laporan keuangan. Nah, untuk pengertian laporan keuangan, kalian bisa melihat di sini, ya, ada pengertian laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Ya, laporan keuangan itu adalah suatu pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam sebuah perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan itu di suatu periode akuntansi serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan. Jadi, laporan keuangan itu pada intinya adalah suatu laporan yang dijadikan sebagai acuan suatu perusahaan untuk memberikan keputusan untuk kedepannya. Seperti itu ya. Kemudian slide selanjutnya. Di sini ada tujuan pembuatan laporan keuangan. Tujuan pembuatan laporan keuangan adalah menyajikan Jaringan ya, Bu ya. Jadi hilang suaranya Bu Alia. Tidak terdengar Bu Alia. Nah, nge-lag. Halo, kalian dengar suara saya? Nah, ya sekarang ada lagi, Bu. Kedengaran nggak? Kedengaran Bu, ada Bu. Oh, terdengar, Bu. Terdengar, Bu, udah ada. Sekarang sudah ada Bu, terdengar. Oke. Slide selanjutnya, Mayuna. Tujuan tadi? Slide selanjutnya, Mayuna. Oke ya. Karena terkendala, jadi mohon maaf. Jadi kan tadi kalian sudah melihat video yang sudah Ibu share tadi ya. Kalian juga sudah mengamati apa itu laporan keuangan. Tadi juga sudah menjelaskan, beberapa anak menjelaskan apa itu laporan keuangan. Suara saya? Terdengar Ibu. Di sini saya akan memberikan tugas. Tugasnya sudah saya share ya. 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 Oke, terima kasih. Dari video yang tadi kalian simak, saya akan memberikan tugas. Tugasnya adalah kalian akan dibagi kelompok. Di dalam tugas tersebut kalian akan membuat suatu laporan keuangan di mana transaksinya sudah saya share di grup WhatsApp ya. Nanti kalian masing-masing kelompok membuat laporan keuangan. Dari satu kelompok terdiri dari
Aprida, Ade Dian, kemudian kelompok 2 Anci, Eneng, Fitri, kelompok 3 Herlina dan Barit, dan kelompok yang keempat adalah Yulia, Meyuna, dan Raini. Masing-masing kelompok sudah saya tentukan untuk membuat laporan keuangan yang berbeda. Ada yang membuat laporan neraca, ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal. Kemudian kira-kira kalian akan membuat laporan tersebut dalam waktu berapa menit? Kalau Ibu di sini menentukannya waktu 20 menit. Apakah kurang atau cukup? Cukup, Ibu. Cukup, baik. Cukup, Bu. Boleh. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum proyek kalian kerjakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Baik, Bu. silahkan ya kalian kerjakan dengan waktu tersebut. Oke, waktunya cukup. Sekarang perwakilan kelompok boleh maju duluan. Siapa yang akan maju? Silahkan. Kelompok 1, ayo. Fitri, Bu. Iya, kelompok satu, Kelompok ayo, 1. Fitri. Bu. Boleh. Fitri, mana Fitri? Fitri sudah jadi laporannya? Hadir. Laporan perubahan modal, ya. Belum, Ibu. Mau dijelaskan aja atau mau di-share screen, Fitri? Share screen ya, biar teman-teman yang lain tahu. Laporan neraca. Saya, Bu, laporan neraca, Bu. Boleh, laporan neraca? Sudah. Saya presentasi. Fitri, kelompok Fitri yang maju duluan ya. Kelompok Fitri, laporan perubahan modal. Fitri Ibu duluan. di skip sama yang siap aja dulu, Bu. Ya, yang siap aja ya. Fitri sudah siap kan? Selain aku ada yang sudah siap Oh belum? iya, boleh ke siapa? Adik-adik mana? Oke, terus hasilnya berapa? Hasilnya Dari transaksi yang sudah saya kirim melalui grup WhatsApp? belum selesai, Bu. Belum selesai. Ya udah, terima kasih ya sudah mulai mengerjakan, selesaikan ya. Kelompok Ya, yang Bu. barengan sama Fitri siapa ya? Boleh silahkan. Ada, Neng ada. Ada ya. Nah, ini laporan Boleh perubahan jelaskan modal. yang silahkan dan teman-temannya. Ya, Bu, saya langsung jelaskan ya. Ini perusahaan Surya Sejati. Ini laporan perubahan modal per periode 31 Desember 2007. Modalnya yang tadinya 143.416.000. Lalu dia dapat laba bersih 39.744.000. Lalu diambil sama ini nih Nyonya Melani, namanya Prive ya, Prive ditulisnya. Jadi penambahan modalnya 19.744.000 Prive ya, Bu ya. Nah, akhirnya modal Nyonya Melani ini jadi bertambah, yang tadinya 143 jadi 163.160.000. Gitu ya, Bu ya. Oke, ya. Kelompok lain boleh menanggapi, silahkan. Dari kelompok lain, kelompoknya Anci barangkali. Meyuna mau menanggapi katanya, Bu. Atau kelompoknya Meyuna. Mayuna sambil makan tuh, Bu. Ya, halo. Pendapatannya ya yang tadinya Ya, dari boleh laporan dijawab, Neng. ya tadinya kan pendapatannya dikurangi dulu sama pengeluaran ya di laporan laba rugi. Jadi
ke step berikutnya di laporan perubahan modal ini sudah jadi laba bersih gitu ya. Jadi ditambahkan pendapatan ditambah laba bersih. Tuh. Jadi modal akhir. Gimana Mayuna, sudah jelas? Iya, sama-sama Mayuna. Oke, terima kasih ya Neng dan kawan-kawannya atas presentasinya. Kemudian karena waktunya sudah hampir selesai, kita simpulkan untuk materi materi hari ini. Kira-kira siapa yang akan menyimpulkan? Aku Bu, boleh. Boleh. Ayo Raini, silahkan. Ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, salah satu manfaat adanya laporan keuangan yaitu memberi utang dan kreditur. Maksudnya dengan adanya laporan keuangan ini akan memberi info mengenai keadaan keuangan. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Raini. Yang lain ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Saya Bu, Dian. Boleh, Dian. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan dapat digunakan sebagai pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan itu di suatu periode akuntansi serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan, Bu. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya semuanya ya. Oke, jadi pada intinya laporan keuangan itu digunakan oleh perusahaan untuk acuan tindakan selanjutnya perusahaan tersebut melakukan tindakan selanjutnya, baik itu mau melakukan sebagai peminjaman modal ataupun sebagai laporan untuk kepada masyarakat luas ya, seperti itu. Kemudian itu ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Tugas evaluasi sudah saya kirim melalui grup WhatsApp ya. Silahkan kalian kerjakan di mana aja, boleh. Dalam kurun waktu jam 7 malam ini, paling lambat. Melalui Google Form, linknya sudah saya share melalui grup WhatsApp. Kemudian untuk materi selanjutnya juga sudah saya share. Kita akan mempelajari apa di minggu depan, sudah saya share, kalian pelajari aja. Kemudian terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan tolong Pak Barit, tolong Barit untuk memimpin doa kembali. Baik Bu, sebelum kita pulang, mari kawan-kawan kita berdoa bersama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Bu Siti? Sudah, Pak. Maaf ya Pak, tadi banyak kendala karena jaringan. Seru nih ya. Kayak kemarin siapa yang kejadian kayak Bu Siti nih? Kemarin katanya yang pengen diulang lagi. Kemarin Bu Dian ya Pak, kalau nggak salah Bu Dian. Bu Yulia kemarin, Pak. Bu Yulia juga. Yulia yang mati lampu. Juga buat Ibu dan Bapak yang lainnya. Terutama mungkin yang saya lihat di sini Bu Sisi sama Pak Ade ya. Materi Ibu ini kelihatannya bukan materi yang familiar. Juga terhadap teman-teman yang lain gitu ya. Jadi pertama jelas tadi kendala jaringan itu sangat berpengaruh untuk kelancaran. Kalau nanti pada saat PPL, terutama pada saat nanti mungkin ketika